Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali bersekutu walaupun secara online di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali hamba dan jemaatmu menghadap kehadiratmu. Di pagi hari yang indah ini kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kesehatan yang masih boleh kami miliki. Dan terutama kami mengucap syukur untuk kesempatan merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu. Karena kami rindu untuk dapat mendengar suara-Mu, merasakan kehadiran-Mu, dan yang terpenting memahami kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Bapa di surga, mampukanlah hamba yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Dan biarlah kebenaran firman yang dinyatakan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia ini kita banyak melihat pemakaian 3 angka. Ya, di Amerika kalau kita mau lapor polisi kita teleponnya 911, 911. Di Indonesia kalau mau lapor kerusakan telepon ke Telkom kita tekan 147. Nah, kalau mau lapor kerusakan listrik atau padamnya listrik kita akan telepon PLN di 123, bukan? Ya, jadi ini semua kan kombinasi 3 angka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan sangat mengenal kombinasi 3 angka lain. Pada saat kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, pada saat kita merasa sedang bergumul dengan sesuatu, ada kombinasi 3 angka yang sangat penting untuk saudara ingat, yaitu 316. Nah, 316 ini dari mana ya dapatnya? Nah, 316 ini tentu saja dari firman Tuhan yang akan kita telaah atau kita pelajari pada hari ini, yaitu terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, jadinya 316. Nah saudara, kalau misalnya nih saudara tidak bisa mengingat banyak ayat Alkitab, saudara harus bisa mengingat yang satu ini aja. Paling tidak satu ayat ini harus kita kenal secara betul-betul. Ya, Yohanes 3 ayat 16, seperti yang tadi kita sudah baca, berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, nah saudara, ayat ini terlahir dalam pembicaraan Tuhan Yesus dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nikodemus itu sangat penasaran akan semua mujizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, dan dia sangat ingin mengenal dia lebih dekat. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita bedah secara lengkap ayat emas kita pada hari ini. Nah, saudara, ayat Yohanes 3 ayat 16 ini diawali dengan kata-kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudara, tidak ada yang seperti Tuhan Allah Bapa kita. Amin. Nah, ini akan saya buktikan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara tahu, ada seorang penulis buku Kristen bernama Max Lucado. Nah, Max Lucado ini pernah menulis tentang pengalamannya pada saat dia akan pulang dari liburannya di Hong Kong menuju ke Amerika Serikat kembali. Dia sedang berlibur bersama keluarganya dan akan kembali ke Amerika Serikat dari Hong Kong. Nah, pada saat mereka sudah mendekati hari kepulangan mereka, istrinya yang bernama Denelin sakit dan bertambah parah. Sampai-sampai pada saat mereka sudah sampai di airport, si Denelin ini istrinya sudah harus memakai kursi roda. Nah, saudara-saudara sekalian, rupanya bukan hanya souvenir aja nih jadinya yang dibawa istrinya kembali ke Amerika, tetapi rupanya virus. Nah, setelah masuk ke dalam pesawat dan awak pesawat mengetahui atau diinfokan bahwa istrinya ini kejangkitan virus dan sakit, langsung geger. Ya, konferensi pers aja kalah serunya saudara-saudara sekalian. Puluhan bahkan ratusan pertanyaan langsung terdengar. Berapa lama sudah sakit? Udah dibawa ke dokter belum? Apa nggak bisa berenang aja deh pulangnya, jangan ikut pesawat ini. Soalnya pada takut ketularan kan? Dan lain-lain dan seterusnya.
Akhirnya berita mengenai istrinya yang terkena virus ini sampai ke telinga pilot yang saat itu sudah berada di kokpit pesawat. Nah, tentunya kokpitnya terkunci ya. Dan sang pilot membuat keputusan untuk, oke, sorry ya, tapi Pak Max dan istrinya harus turun dari pesawat, tidak diizinkan untuk ikut dalam penerbangan tersebut, terbang ke Amerika, karena takut menulari yang lain. Dan saudara ingat ya, ini terjadinya jauh sebelum COVID-19. Ya, virus sudah menjadi suatu momok yang menakutkan. Nah, sang suami si Max ini hanya bisa menatap pintu kokpit yang tertutup rapat tadi tanpa bisa berbuat apa-apa. Dalam hatinya, seandainya saja, ya, seandainya saya bisa berbicara kepada si pilot itu, seandainya saya bisa masuk ke dalam kokpit pilot dan mohon kepadanya supaya saya dan istri saya diizinkan melanjutkan perjalanan pulang ke Amerika. Oke, saya pakai masker deh, saya pakai apa dan lain sebagainya. Saya tidak, istri saya tidak akan mengganggu yang lain. Asal saya boleh pulang. Namun, sayang sekali mereka akhirnya terpaksa harus turun dari pesawat dan kembali ke airport untuk kemudian tinggal beberapa lama lagi di hotel sampai istrinya sembuh. Nah, saudara-saudara sekalian, pernah nggak sih kita merasa seperti Max dan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Pasti pernah ya, kita mengalami saat-saat di mana kita merasa kok rasanya Tuhan nggak menolong kita ya. Rasanya semua pintu tertutup. Tuhan Yesus itu seperti atau ibarat pilot yang memimpin pesawat kehidupan kita. Dan semua penumpang-penumpangnya ini ada di dalam pesawat kehidupan. Yang paling parah ya, jangan-jangan kita berpikir dalam pesawat kehidupan ini ada pilotnya nggak sih di dalam kokpit? Kan kokpit tersebut tertutup, kita nggak bisa yakin siapa sih yang berada di dalam kokpit itu. Tuhan bener nggak ada di dalam kokpit itu, memimpin pesawat kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Natal, ya, perayaan Natal di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, itu adalah bukti paling besar dari kebesaran Allah kepada kita. Kenapa, saudara-saudara? Ibaratnya Tuhan Yesus itu seperti co-pilot yang mengantar penumpang pesawat yang ingin mengeluh. Ya, seperti Max tadi, dia ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada pilot. Nah, Tuhan Yesus itu seperti co-pilot yang mengantar penumpang pesawat yang ingin memberikan keluh kesahnya menuju kokpit pesawat. Dan pada saat sampai ke pintu kokpit, dia memasukkan kode pintu kokpit 316 di panel tombolnya dan membuka pintu menuju ruang kokpit di mana kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah Bapa. Kalau saudara ingat di dalam Ibrani 8 ayat 1 disebut, inti segala kita bicarakan itu ialah bahwa kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Jadi Tuhan Yesus itu adalah imam besar. Dan imam itu dalam tradisi Yahudi, itu tugasnya apa? Membawa keluh kesah dan doa-doa bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Ya. Nah, saudara, kita lihat saja deh ke langit. Dan kita bisa langsung dapat merasakan betapa besarnya Allah kita. Kita bisa begitu banyak melihat bintang dalam galaksi kita. Galaksi Bima Sakti yang jumlahnya tidak terhitung. Dan galaksi Bima Sakti di mana kita berada itu bahkan hanya salah satu bagian kecil dari alam semesta ciptaan Tuhan yang tidak terbatas. Ya. Luar biasa bukan hasil ciptaan Allah kita itu. Mazmur 19 ayat 1 mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Setiap ciptaan otomatis akan mengindikasikan bahwa ada penciptanya, bukan? Kalau kita melihat sebuah rumah atau gedung, sudah pasti kita tentu akan tahu bahwa pasti ada kontraktor atau tukang yang membangunnya. Kalau kita melihat sebuah lukisan, otomatis kita akan tahu bahwa pasti ada yang melukisnya, bukan? Kita cukup melihat ke atas dan kita akan tahu bahwa pasti Allah Maha Besar yang menciptakan alam semesta kita yang begitu luas dan dahsyat itu. Allah itu Maha Besar dan kasih-Nya juga pasti Maha Besar. Tidak ada yang seperti Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang ahli fisika Perancis bernama Guy Patin, ya tulisnya Guy Patin ya, tapi disebutnya Guy Patin. Pada tahun 1692 itu menulis dalam catatannya, hari ini saya melihat seorang wanita yang seluruh tubuhnya mengeras seperti batu, kaku begini. Nah, fenomena ini pada akhirnya di dalam dunia kedokteran dikenal sebagai
FOP. FOP ini adalah singkatan dari fibrodysplasia ossificans progressiva. Wah, ribet ya nyebutnya saudara-saudara. Ya kita gampangannya sebutnya FOP gitu aja. Nah, jadi penyakit FOP ini adalah penyakit yang menyebabkan jaringan lunak di sistem rangka atau tulang manusia. Seperti otot, tendon, dan ligamen itu berubah menjadi tulang yang keras. Ototnya, tendonnya, dan ligamen-ligamen jaringan lunak pada tubuh kita itu menjadi keras seperti tulang. Nah, penyakit ini punya nama lain, yaitu Stoneman's disease. Stoneman's disease, stone, batu. Karena orang yang terkena tubuhnya memang menjadi keras seperti batu, kaku. Dan akibatnya penderita FOP itu akan mengalami kesulitan atau bahkan sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, saudara, ternyata setelah diteliti, penyakit FOP ini terjadi karena respon yang tidak sehat, reaksi yang tidak sehat pada saat tubuh kita terluka atau tulang kita patah. Jadi pada saat terjadi kecelakaan tulang misalnya, tubuh kita itu merespon berlebihan. Sampai-sampai kalsium yang dipakai untuk perbaikan tulang itu menyebar secara berlebihan ke seluruh tubuh, menyebabkan kekakuan di otot, ligamen ya, di jaringan-jaringan lunak kita dan lain sebagainya. Gawat bukan saudara-saudara? Pasti kita tidak akan mau pernah terkena penyakit ini, bukan? Namun separah-parahnya akibat dari penyakit FOP ini, ada jenis penyakit lain yang jauh lebih parah yang disebut dalam Alkitab. Apa kira-kira ya? Nah, penyakit itu adalah penyakit pengerasan atau kalsifikasi dari hati manusia. Hati manusia yang mengeras. Di dalam Keluaran 32 ayat 9 dikatakan, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Baru ditinggal sama Musa sebentar ke atas gunung, bangsa Israel sudah khawatir, dan mereka membuat patung lembu emas untuk disembah. Musa pergi sebentar, mereka malah nyembah patung lembu. Coba itu, bayangkan saudara-saudara. Keluaran 32 ayat 7-8 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sungguh sangat menyedihkan, saudara-saudara. Nah, saudara, sama seperti penyakit FOP tadi. Kalau tulang dari penderita FOP itu merespon secara tidak sehat atau bereaksi secara tidak normal terhadap luka atau penyakit, maka hati manusia itu bisa mengeras sebagai respon atau sebagai ungkapan tidak benar atau tidak sehat terhadap rasa takut kita. Reaksi yang tidak sehat terhadap rasa takut. Jadi sebenarnya yang jadi masalah ini bukanlah karena ada rasa takut dalam hati bangsa Israel, tetapi yang dipermasalahkan Tuhan Allah adalah respon atau reaksi mereka terhadap rasa takut tersebut. Jadi seharusnya kan kalau takut, iya cari Tuhan, bukan malah menyembah lembu emas. Kalau kita bisa membayangkan saudara-saudara, mungkin Tuhan Allah kita itu sudah frustasi melihat bangsa Israel. Merasa takut, dia malah membuat patung lembu untuk disembah. Jadi mereka menghadapi rasa takut mereka dengan menghadap patung. Sungguh bodoh, bukan? Nah, Tuhan Allah kita sudah menunjukkan kebesarannya dengan mengirimkan 10 tulah di Mesir, membelah Laut Merah untuk memampukan bangsa Israel menyeberanginya, dan mengirim mana dari langit sebagai makanan selama mereka berada di padang pasir. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Nah, parahnya saudara-saudara, kalau kita membiarkan hati kita ini mengeras terus, tambah lama bertambah keras, tambah lama bertambah keras. Ini bukan saja merugikan atau membahayakan diri kita sendiri, tetapi ya, terutama bagi yang sudah menikah, itu membahayakan keluarga kita. Sebagai contoh, dalam Matius 19 ayat 8 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ketika salah satu atau bahkan kedua pasangan dalam suatu pernikahan itu tidak lagi mempercayai Tuhan, itu sama saja dengan menandatangani sertifikat kematian mereka, bukan? Nah, saudara-saudara sekalian, ada sebuah kisah nyata, ya. Di suatu peternakan di Amerika, itu ada seekor sapi yang karena keingintahuannya, karena
keisengannya lah begitu, memasukkan monyongnya, hidungnya dan mulutnya ke dalam sebuah kaleng. Dan dia tidak bisa melepaskan diri dari kaleng ini. Monyongnya stuck ya, nyangkut di kaleng tersebut. Akibatnya dia jadi sulit bernafas si sapi ini. Dan kalau nggak segera dilepaskan, risikonya bisa mati lemas nanti. Nah, keluarga sang peternak berusaha untuk melepaskan si kaleng itu dari mulutnya. Tapi segera setelah sapi tersebut melihat orang-orang yang akan menolongnya, dia malah ketakutan dan lari ke padang rumput. Saudara tahu, mereka mengejar terus dan berusaha menangkap sapi tersebut sampai 3 hari. Nggak ketangkep. Setiap kali mereka berusaha mendekat, sapinya langsung lari. Akhirnya, setelah 3 hari berhasil tertangkap. Dan kalengnya dilepaskan ya dari monyong hidung dan mulutnya. Nah, saudara-saudara sekalian, bukankah kita sebagai anak Tuhan juga sering begitu tingkah lakunya? Seperti bangsa Israel juga. Sering buat gara-gara, sering buat masalah. Tetapi begitu Tuhan mencoba untuk menolong, waktu Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, kita malah lari, ketakutan, dan situasi malah bertambah parah. Sepertinya kita tidak ingin ditolong begitu. Dan inilah dunia yang kita tinggali. Dunia yang semakin lama mengeraskan hatinya terhadap Tuhan. Namun kabar baiknya saudara-saudara, kan dikatakan dalam Yohanes 3:16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loves the world. Jadi walaupun hati anak-anaknya sering mengeras, Tuhan Allah tidak pernah lelah mencoba untuk menolong kita. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan sewaktu-waktu ada hati yang tadinya keras bisa melunak, mari kita menjadi salah satu dari orang-orang tersebut. Janganlah keraskan hati kita. Nah, caranya bagaimana saudara-saudara? Untuk bisa melunakkan hati kita. Ada 2 hal yang penting. Yang pertama, jangan pernah melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Selalu bisa bersyukur. Ya, kita bisa baca itu di Mazmur 71 ayat 14 sampai 15. Itu yang pertama, mengucap syukur, hitunglah berkat-Mu. Dan yang berikutnya, akuilah semua kesalahan atau dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bertobat maksudnya begitu. Ya. Bisa baca di 1 Yohanes 1 ayat 10. Kita harus ingat bahwa dosa mengeraskan hati kita. Tetapi pertobatan atau pengakuan dosa melunakkan hati kita. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan ayat emas kita Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal ini artinya kan satu-satunya. The one and only, bahasa Inggrisnya. Hanya ada satu. Nah, saudara sekalian, ada nggak di antara jemaat kita yang kelemahannya itu kurang tahu arah? Ya, kurang bisa ngerti arah. Jadi kalau dijelaskan tentang suatu direction atau arah, itu sukar untuk bisa mencernanya. Jadi kalau jalan atau travel sendiri itu sering kesasar atau tersesat. Dulu waktu saya pertama kali nyampe di Bali, saya tuh bingung ya. Karena orang di Bali tuh biasanya kalau menginformasikan tentang suatu alamat atau arah, biasanya menggunakan arah mata angin. Oh, itu adanya di timur tuh. Oh, kalau toko A itu adanya di baratnya toko ini gitu. Atau gereja GKMI itu adanya di selatannya toko buku dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di tempat usaha saya itu sering kedatangan tamu yang berasal dari Brasil, ya. Nah, saudara-saudara semua mungkin sudah tahu ya bahwa Brasil itu terkenal dengan salah satu kotanya yang bernama Rio de Janeiro. Nah, apakah ada yang tahu kira-kira yang paling terkenal dari kota ini selain sepak bolanya tentunya ya? Ya, biasanya sepak bola yang terkenal dari Brasil. Nah, kota Rio de Janeiro ini terkenal dengan sebuah patung. Namanya patung Tuhan Kristus Penebus atau Christ the Redeemer Statue yang tingginya 38 meter dan terletak di puncak dari Gunung Corcovado. Nah, gunung ini sendiri tingginya 710 meter. Terletak di Taman Nasional Hutan Tijuca yang menghadap ke kota Rio de Janeiro. Jadi patung Tuhan Yesus ini tangannya terbentang ya, dan patung ini terletak tinggi sekali ya di atas gunung dan menghadap ke kota Rio de Janeiro. Nah, kalau orang Brasil pasti tahu kalau mereka tersesat di dalam kota Rio de Janeiro, mereka hanya perlu melihat ke atas, lihat ke arah patung itu, ya, ke arah patung Kristus Penebus, Christ the Redeemer, maka mereka akan langsung tahu ke arah mana mereka harus pergi. Jadi ada patokannya, tinggal lihat patung itu aja.
Mereka tahu kemana mereka harus pergi. Nah saudara, Yohanes 3 ayat 16 pun mengandung janji yang sama. Seperti patung Kristus penembus hanya ada satu di dunia, yaitu di kota Rio de Janeiro, maka Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya anak Allah. Anaknya yang tunggal. The one and only. Alkitab sudah sangat jelas mengajarkan hal ini ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Perhatikan, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sekali lagi, anak tunggal, the one and only. 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Anaknya yang tunggal. Ya. Jadi kalau kita jadi anak kandung dari orang tua kita, itu kan berarti kita memiliki DNA ya, atau gennya ya. Kita memiliki sel-sel yang dimiliki orang tua kita, bukan? Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah Bapa, itu kan artinya dia mewarisi semua sifat-sifat Bapaknya, semua DNA-nya. Memiliki hikmat yang sama, memiliki karakter yang sama, bukan? Di dalam Yohanes 14 ayat 9, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, salah satu muridnya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Dan penulis kitab Ibrani bahkan menambahkan dalam Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, saudara, mari kita baca kisah seorang perwira Romawi yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Tuhan Yesus maksudnya, supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia pasti akan mengerjakannya, bukan? Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Nah saudara, seorang prajurit atau tentara tentunya sangat-sangat paham atau mengerti tentang arti kata otoritas, bukan? Di dalam ketentaraan atau keprajuritan, ketika ada seorang atasan memerintahkan sesuatu kepada bawahannya, maka bawahannya pasti harus mematuhi. Seorang tentara TNI tidak mungkin berani membantah atau membangkang terhadap seorang jenderal di atasnya, bukan? Nah, perwira Romawi di dalam kisah di Lukas 7 ini mengerti benar, paham sekali tentang otoritas yang dipegang Tuhan Yesus sebagai pemegang otoritas tertinggi. Luar biasa, seorang Romawi loh ini. Ya, di dalam ayat 8 tadi kalau kita ingat dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pasti pergi. Dan seterusnya. Sang perwira tersebut punya kepercayaan penuh di dalam kemampuan Tuhan Yesus, di dalam otoritas Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya dan bahkan merendahkan dirinya. Karena ia menghormati Tuhan Yesus sebagai Raja pada saat dia berkata, Tuhan janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Luar biasa, seorang Romawi bisa berkata demikian. Saudara, Tuhan Yesus Kristus itu memegang otoritas tertinggi.
Dalam Matius 28 ayat 18b dikatakan, pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat sebelumnya mengatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi artinya Yesus menikmati hubungan yang sangat intim dan sangat dekat dengan Bapa di sorga. Sebuah kedekatan yang diberikan hanya kepada Tuhan Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Nah, saudara-saudara sekalian, manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan dari ketiga komponen ini, hanya roh yang bersifat kekal. Dan roh yang bersifat kekal inilah ya yang akan hidup selama-lamanya. Dan pilihannya tentunya hanya dua. Setelah nanti kita meninggal, tubuh dan jiwa kita mati, hilang. Tinggal roh yang tertinggal. Pilihannya hanya mau menghidupi kekekalan itu di surga atau di neraka. Saudara, janji yang Tuhan Yesus berikan di dalam Yohanes 3:16 sangatlah simpel. Hanya dengan percaya kepadanya dan taat tentunya ya, kita akan beroleh anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita resapi benar-benar janji Tuhan ini, kita ingat benar-benar. Dan marilah kita benar-benar menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar pada saatnya nanti kita bertemu muka dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita di surga. Nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Selamat menjalani kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.